Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma untuk persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 di tahun 2025 ini. Izinkan saya menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah yang saya paparkan, yaitu mengenai mata kuliah Rekayasa Fondasi 3 SKS yang saya ampuh di tahun 2004-2005 semester genap. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester 4 untuk angkatan 2023 di 4 teknik sipil. Mata kuliah ini membahas tentang tata cara dan juga perhitungan tentang rekayasa fondasi, mulai dari persiapan sampai dengan desain akhir untuk rekayasa fondasi. Mata kuliah ini terdiri dari 16 minggu pertemuan yang dilaksanakan dengan tatap muka. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini lebih bersifat student center, di mana mahasiswa saling berdiskusi dan juga saling tanya jawab dalam perkuliahan ini. Metode dalam perkuliahan ini disampaikan dengan metode ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, kemudian latihan analitis, dan kemudian proyek berdasarkan project based learning. Dengan adanya mata kuliah ini, tujuan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian fungsi, jenis, dan teori umum fondasi dangkal seperti yang dituangkan pada CPMK 1. Dan pada CMK 2, mahasiswa diharapkan mampu bertanggung jawab atas suatu pekerjaan dalam bidang rekayasa fondasi yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pada CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, menjelaskan, dan mengevaluasi tulangan dan penurunan fondasi dangkal. Pada CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian fungsi, jenis, dan teori umum fondasi dalam. Pada CPMK 5, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, menjelaskan, dan mengevaluasi daya dukung fondasi dalam tiang tunggal. Pada CPMK 6, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menjelaskan serta mengevaluasi daya dukung fondasi dalam tiang kelompok dan tulangan pelcap. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari partisipasi sebesar 20%, kemudian tugas sebesar 30%, kemudian ujian formatif atau UTS sebesar 20%, dan ujian akhir sebesar 30% yang bisa digantikan dengan proyek. Adapun untuk lebih jelasnya tentang perkuliahan ini dapat disaksikan pada video yang saya sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang rekayasa fondasi, ya, perkuliahan rekayasa fondasi, yaitu tentang daya dukung fondasi dalam berdasarkan data laboratorium pada tanah pasir. Oke. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya tanya dulu apakah teman-teman sini sehat? Alhamdulillah.
sudah siap untuk menerima materi perkuliahan ini? Siap. Alhamdulillah jika sudah siap. Oke, ini adalah meneruskan dari materi yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya. Ya, jadi di mana pada minggu sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang apa itu fondasi dalam dan bagaimana apa cara melaksanakannya, metodenya apa saja dan seterusnya. Nah sekarang ini adalah kita melanjutkan perhitungannya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya, nah saya ingin tanya dulu nih tentang apa yang sudah Anda dapatkan di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya ini akan sedikit saya tanyakan tentang definisi ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan tentang definisi fondasi dalam. Ya, fondasi dalam itu secara singkat ya definisinya itu kira-kira apa? Siapa teman-teman di sini yang bisa menjelaskan secara singkat saja definisi fondasi dalam? Saya Pak, izin jawab. Jadi penjelasan materi sebelumnya definisi dari fondasi dalam adalah fondasi yang mempunyai diameter 4 kali lebih besar dari lebarnya, atau B sama dengan D lebih besar dari 4B. Jadi seperti itu Pak. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi secara singkat kurang lebih pemahaman atau definisi tentang fondasi dalam itu dilihat dari proporsi antara kedalaman dibandingkan dengan lebarnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena sudah ini ya sudah teori, tapi mungkin barangkali ya dari yang sudah dijelaskan saya kemarin, yang minggu kemarin, apakah ada pertanyaan tidak dari teman-teman di sini tentang yang sudah saya jelaskan kemarin dulu? Sebelum saya memulai perhitungan, apa kira-kira yang bisa ditanyakan? Ya, izin bertanya Pak. Ya. Kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang fondasi sumuran. Ya. Nah, fondasi sumuran itu termasuk fondasi dangkal atau bagaimana Pak? Nah, bagus ya. Masih ini kenal ini pertanyaan yang menarik tentang jenis fondasi ya. Apakah sumuran itu termasuk fondasi dalam atau dangkal sih? Kalau yang fondasi pas tempat itu rata-rata mesti bisa dangkal ya, terkait dengan metodenya kan dia nggak bisa lebih dari 2 meter. Kalau sumuran ini bisa dikatakan dalam, bisa dikatakan dangkal. Seperti sejalan dengan apa yang disampaikan definisinya fondasi jadi ya oleh Mas Satria yang saya pertama. Jadi fondasi sumuran itu dia tidak terbatas terkait kedalaman dalam pelaksanaannya, beda dengan fondasi dangkal seperti fondasi pas tempat, pas penerus itu dia pelaksanaannya itu terbatas karena orang menggali lebih dari 2 meter itu susah ya, maka dia tidak akan apa itu bisa dikatakan dalam karena dan penggaliannya terbatas, sedangkan lebarnya dia sangat lebar. Kalau di sumuran ini dia orang gali sumur itu bisa sampai dalam ya, tapi kalau sumurnya dangkal kan juga bisa saja, maksudnya bukan tergantung orang yang ingin menggalinya ya. Karena dia ada bantuan bis dalam pelaksanaan fondasi sumuran, itu ada bantuan bis beton, ya namanya bis beton. Kan kalau dalam kalau orang bikin sumur kan dan gitu. Dan ini bisa dipasang dalam atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini tadi makanya kemudian definisikan jasa oleh Mas Satria ya, bahwa ini jika perbandingan fondasi sumuran itu ya, jika fondasi sumuran itu jika antara lebar ya, sekarang galinya cuma 1 meter ya, sumuran tapi 1 meter. Kalau sumuran itu masih dicor semua ya, dicor semua, entah itu masih kurang atau tidak. Nah, kalau 1 meter terus kemudian diameternya atau diameter ya, ini kalau dalam sumuran kan diameter ya, diameternya itu misalkan ini 1 meter, diameternya misalkan 2 meter atau mungkin sama diameter sama dalamnya sama. Nah ini kan artinya apa? Ini B ya, B nya maaf, ini B ya, B kan lebar ya, B itu lebar, sedangkan B nya itu kedalaman, deep kedalaman. Nah D per B artinya D nya itu sama dengan B ya, dia bukan tidak masuk ini bukan D, kan syaratnya kan artinya D lebih besar daripada 4 kali B, ini nggak masuk ini bukan dikatakan kecuali jika B nya itu misalkan B nya jika B nya itu 0,6 atau 0,5 ya, kemudian D nya
D-nya itu misalkan sumur itu bisa 4 meter juga bisa ya, 4 meter. Nah, 4 meter. Ya ini jelas dalam. Kenapa? Karena D lebih besar daripada 4 kali D. Ini coba 4 bagi 0,5 berapa? Ya, silakan. Jadi 4 dibagi langsung saja. Jadi 4 dibagi 0,5 kan 8. Jadi kalau kondisi sumurnya udah gini, ini dalam. Artinya apa? Luas selimutnya atau daya dukung selimutnya ini perlu dihitung. Tapi yang kondisi yang pertama tadi, yang ini daya dukung selimut perlu dihitung. Kalau ini karena D-nya tidak terlalu signifikan ya, itu tidak perlu dihitung. Ya, hanya fokus ke bagian ujung saja. Iya, itu berarti. Jadi yang namanya fondasi sumuran itu bisa dua, ya dikatakan fondasi dalam, kadang-kadang dikatakan fondasi dangkal. Itu kalau bilang itu dalam. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin saya bisa lanjut ke materi. Ya, materi ini tentu saja akan saya persingkat ya dalam menjelaskannya ya. Nanti kan Anda bisa belajar secara mandiri ya, karena ada contoh-contoh soal, contoh perhitungan Anda bisa membaca sendiri. Tapi saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara ini ya, memperhatikan rumus-rumus ya sebagai ini. Yang saya jelaskan adalah metode yang simpel dulu ya, yang homogen, karena pasien itu homogen tidak berlapis ya. Jadi kurang lebih sederhana dulu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada tiang pancang ya, beton, ini cukup kecil diameternya 30 cm. Jadi kalau kecil ini dikatakan minipel ya, jadi ya. Kemudian panjangnya hanya 12 meter. Dia dipancang pada tanah pasir ya, dominan pasir atau homogen ya, dengan C sama dengan 0, dengan berat volume 1,1, sudut gasnya 35, kemudian dengan kerapatan relatif 40% dan seterusnya. Tahanan selimutnya itu kita mulai dari, untuk kuantitas kecil adalah K dikali sigma V dikali tangan delta, di mana K adalah koefisien untuk daya dukung selimut ya. Kemudian sigma V adalah tegangan vertikal ya. Kemudian tangan delta ini adalah deltanya ini didapat dari pi ya, dikalikan 0,8. Nah, kita cari dulu ya. Untuk mencari K itu kita menggunakan grafik 8.21. Nah, kemudian sama seperti tadi, rasio L per D sama pi ya, 40 dan 35. Kalau kita lihat di gambar 8.21, nah 8.21 tadi yang tadi sebelahnya ya, bawahnya ini. Nah, karena di sini 36 tidak ada, ya 40 tidak ada, kita bisa gunakan 36 ya. Bentar. 36 kan ini ya, karena 40 nggak ada, kita bisa gunakan 36. Kemudian kita tabrakkan di garis 45 ini sudut gesernya. Nah, ini sudah ada pas, kebetulan pas ini ya, pas di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada angka 1 ya, saya perbesar. Nah, di sini ada angka 1. Maka di sini adalah 0,9 ya, ini 0,9, ini adalah 0,8. Maka kita bisa tulis ini adalah K-nya adalah 0,8. Sedangkan tegangan ini yang kita pakai adalah tegangan rata-rata, maka hampir sama dengan tegangan yang di bagian ujung tadi. Hanya saja ini karena untuk selimut kita gunakan yang rata-rata, karena sepanjang tiang kedalaman tiang pancang itu dari 0 sampai dengan 12. Kalau yang ujung kan hanya di tegangan yang di kedalaman 12. Kalau ini sepanjang 0 sampai kedalaman 12. Di permukaan itu biasanya tegangannya 0. Kemudian di bagian ujungnya adalah ya ini di sigma V seperti yang di bagian ujung tadi. Maka rata-ratanya adalah ya 0 ditambah 1,1 dibagi 2. Ya ini kalau seperti itu. Nah, kemudian ini menjadi kita masukkan ke dalam mencari VAV atau tahanan selimut, yaitu K dikali sigma V dikali tangan delta. K-nya sudah ada dari grafik, sigma V-nya sudah ada dari perhitungan tadi, tangan deltanya tadi ini menggunakan 0,8 kali pi ya, maka mau ketemu 28 ya. Kita hitung ketemu 4,36. Nah, 4,36 ini tahanan selimut ini nanti kita kalikan luas selimutnya ya.
Nah, ketika kita kalikan luas slimutnya ketemu 62,784. Nah, sehingga ini kita bisa jumlahkan untuk mencari heat limitnya, yaitu HP ditambah IS ya. Kemudian kita jumlahkan ketemu 140,35. Kemudian untuk mencari HL ini kita bisa bagi dengan faktor keamanan. Nah, faktor keamanan di SNI itu 2,5 minimal. Kita masang 3 boleh ya. Kalau di SNI yang penting tidak kurang dari 2,5. Nah, di sini ada sedikit salah perhitungan, harusnya 150,3 ini hasilnya bukan, kalau dibagi 3 hasilnya bukan 98, tapi sekitar tidak sampai 50. Jika ada pertanyaan setelah melihat materi tersebut, nah, materinya kan sudah saya kirim sebelumnya ya. Jadi kalau seandainya sudah dibaca-baca, barangkali ada pertanyaan ya, mungkin kita diskusi dulu sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Kita bahas lebih lanjut, lebih detail. Kita diskusi dulu kira-kira barangkali apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah saya kirim dan bagaimana cara pemaparan perhitungannya itu sudah saya jelaskan. Barangkali ada pertanyaan, silakan ditanyakan lebih dulu. Misi Pak, izin bertanya. Tadi kan ada pembahasan tentang faktor keamanan 2,5 itu, bagaimana cara menentukan faktor keamanannya Pak untuk seperti apa? Oke, terima kasih. Cukup berdasarkan SNI 2,5 gitu ya. Karena di SNI memang begitu, minimal 2,5. Penjelasan lebih dalamnya tidak ada sih memang di SNI. Dia hanya menjelaskan 2,5. Namun bagaimana cara kita mempraktekannya nanti di lapangan? Apakah kita masang 2,5 atau bagaimana? Kalau kita lihat di SNI itu lebih detail, jika kondisi normal pasangnya 2,5. Nah, artinya jika kondisinya, kalau kita balik atau kita pahami, jika kondisi normal gunakan 2,5. Artinya apa? Berarti kalau bukan normal, ya kondisinya tidak baik-baik saja, maka tidak boleh menggunakan 2,5. Kondisi normal itu seperti apa? Itu adalah jika prosedur perhitungan itu sudah terpenuhi semua. Nah, ternyata prosedur perhitungan di SNI itu sudah dijelaskan bahwa terkait dengan data tanah. Data tanah itu harus begini itu ada di SNI 2017 ya, 2017 tentang perencanaan geoteknik. Perencanaan pondasi dangkal maupun dalam di situ dijelaskan cara menghitungnya bagaimana. Apa persiapannya mulai dari tanahnya seperti apa. Nah, itu kalau semuanya terpenuhi, maka boleh pasang 2,5. Ya, kalau tidak terpenuhi, tinggal berapa persen yang tidak terpenuhi. Ini kalau saya tanyakan aja ya, saya yang bertanya dulu sebelum saya mengalih kemana-mana. Tadi saya menjelaskan daya dukung selimut, daya dukung ujung. Ya, daya dukung selimut, daya dukung ujung itu tadi kan tidak saya jelaskan secara rinci ya. Tapi kalau menurut Anda itu apa? Izin menjawab Bapak, untuk daya dukung ujung atau end bearing itu merupakan daya dukung tiang yang berasal dari ujung tiang yang tertanamnya. Kemudian untuk yang satunya lagi yaitu tahanan selimut atau skin friction itu daya dukung yang berasal dari sepanjang tiang yang tertanam. Oke, terima kasih Mas Fajar jawabannya. Secara garis besar biasanya di lapangan itu biasanya hanya ada 2 jenis yang pancang ya, atau pondasi dalam, yaitu dipancang ya ataupun borpel. Nah, kalau hanya 2 jenis itu di sini ada apa tuh di bor, ada yang dipancang. Nah, di sini dia lebih menjelaskan lagi. Jadi ukuran diameter tiang pancang atau pondasi dalam itu juga mempengaruhi perhitungan sepertinya di menurut Opel ya. Karena apa? Karena dia mini pel sendiri ya, atau mungkin borpel yang ukurannya lebih dari 24 in, itu dia ada metodenya sendiri. Yang kurang dari 24 in atau 61 cm itu ada metode sendiri. Nah, selama ini kalau mungkin Anda di lapangan rata-rata paling besar Anda temui 60 cm ya. Ada nggak yang pernah 80 cm? Nah, mungkin jarang ya. Kenapa? Karena memang untuk perhitungan yang 70 cm ke atas itu mungkin yang saya jelaskan tadi mungkin hampir ya, bukan berarti tidak berlaku, tapi hampir tidak bisa diterapkan intinya karena nggak cocok gitu ya, karena ada koefisien tertentu, karena memang diameter itu mempengaruhi. Nah, di sini kalau saya ingin perjelas ya, persingkat ya, saat Anda sudah menentukan tipe tiang panjang, biasanya kita menggunakan driving pel ya kalau tiang panjang ya. Kemudian kita tentukan profil tiang panjang, di sini kita tentukan
panjang tiang pancang, kemudian ujung tiang pancangnya apakah letaknya di permukaan atau tidak. Nah, kemudian yang ini adalah menentukan definisinya tiang pancang. Tiang pancang Anda menggunakan bentuk apa, persegi atau lingkaran, ya, materialnya apa, beton atau apa, dan seterusnya, ya, termasuk diameternya berapa, ya, atau dimensinya, ya, kalau dia persegi, ya, dan seterusnya, luasan dan modulus elastisitasnya juga ada, termasuk inersia itu juga ditentukan di sini, biasanya otomatis. Dan setelah itu kita menentukan ini, setelah per input kita masukkan ini properties, ya, properties kita masukkan beban. Beban ini sebenarnya kita nggak masukkan tidak apa-apa kalau di Allpel, ya. Nanti ini hanya sebagai pembanding apakah kalau kita ada data dari proyek, ya kita bisa langsung aja terapkan berapa beban yang kita ingin tinjau. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, tetap aja nanti daya dukung bisa ketemu, karena daya dukung itu tidak dipengaruhi oleh beban yang terjadi. Daya dukung itu ya muncul setelah kita hitung daya dukung namanya adalah sekian. Entah bebannya mau berapapun, tinggal kita bandingkan mampu apa tidak, itu, ya. Kalau seperti itu, kemudian masukkan soil properties atau tanah. Dari sini ada berat volume tanah, sudut geser, kohesi, modulus subgrade, ya, ini, ya. Kemudian modulus subgrade itu bisa diambil dari modulus elastisitas, ya. Tapi yang di sini kita masukkan dari modulus subgrade. Kemudian ini adalah kalau dia ada E50 dan juga ada DR. Artinya apa? Kalau tanah ini didefinisikan sebagai tanah pasir, maka yang kita input di sini adalah kerapatan relatif density, ya. Relatif density seperti yang saya jelaskan di sini. Nah, di sini kan, nah ini ada DR 40, ya. Itu bisa dimasukkan di sini. Ya, kalau dia tanah pasir. Kalau tanah lempung, apa yang kita masukkan adalah angka pori, ya, di sini angka pori. Jadi data-data seperti itu. Nah, di sini juga bisa menggunakan data NSPT. Di dalam Allpel itu kita ada korelasi secara otomatisnya, tapi ya saya sarankan, ya, untuk bisa menggunakan software itu harapan saya Anda tidak langsung menggunakan, tapi Anda bandingkan dulu dengan manual, ya. Kemudian setelah itu Anda NSPT ini juga walaupun otomatis, Anda harus tahu cara mengkorelasi, karena yang kita hitung NSPT ini tidak langsung serta-merta digunakan, ya. Karena NSPT ini oleh Allpel akan dikonversi menjadi ini, yang data yang dibutuhkan sebenarnya Allpel adalah berat volume tanah, pi, kohesi, modulus subgrade, dan juga angka pori atau DR tergantung jenis tanah. Itu yang digunakan oleh Allpel untuk menganalisa. Sedangkan NSPT itu sebenarnya tidak digunakan. Nah, kalau data NSPT sebenarnya dikorelasi. Nah, untungnya Allpel ini bisa mengkorelasi secara otomatis, ya, walaupun kadang-kadang kurang tepat kalau menurut beberapa teori. Nah, kalau kurang tepat, ya Anda paskan sendiri. Nah, kalaupun Anda ingin menggunakan benar-benar menggunakan korelasi otomatisnya Allpel, Anda benar-benar mempelajari bagaimana cara Allpel itu mengkorelasikan ini, karena selama ini saya mencoba dengan literatur yang ada agak sedikit kurang cocok sedikit lah. Nah, makanya kadang-kadang kurang paskan sedikit kalau pas kalau ini. Tapi kalau Anda misalkan menemukan, Pak, saya menemukan dasar Allpel dalam mengkorelasi antara NSPT dengan ini, nah itu bisa. Misalnya ada di manualnya, cuma manualnya Allpel itu tidak seluruhnya dipublikasikan. Ada yang dipublikasikan, ada tidak. Saya rasa ada yang tidak dipublikasikan. Kenapa? Karena saya baca itu ada yang miss gitu, ada yang miss. Koefisien itu ada yang miss. Tapi kalau itu bisa ketemu, mungkin kita bisa gunakan itu sebagai dasar kepastian kita dalam menggunakan Allpel. Nah, terlepas dari itu, artinya apa? Artinya saran saya dalam menggunakan Allpel itu nanti Anda tetap berpegang pada manual. Entah itu manualnya yang saya berikan, atau Anda nanti baca dari artikel yang lain, itu bisa juga pegang menjadi pegangan manual Anda untuk menjalankan Allpel ataupun praksis. Tapi di sini saya tidak praksis. Ya, jadi lebih dari itu. Nah, di sini untuk menentukan kaitannya kita bisa taruh di sini dan seterusnya. Nah, coba saya jelaskan, ya, saya langsung input kalau masih ada waktu, ya, mungkin sekitar sampai jam 12 ya mungkin ini, ya. Nah, saya berikan waktu sedikit. Misalkan saya terapkan yang ada di sini tadi, ya, saya terapkan yang ada di sini tadi. Oke, driven pel, metrik, ya, satuannya metrik, kemudian panjangnya 12, oke, dia ditancapkan di permukaan tanah, ya, kepalanya, kemudian diameternya adalah bukan diameter, ya, dia persegi dengan dimensi 30 cm, ya, sayangnya agak kurang itu, ya,
ini kalau yang lain menggunakan ya kayak gini ya. Yang presentasi biasanya itu pecah-pecah gitu. Enggak ya? Oh, ini LCD-nya ya. Oh, iya berarti. Ya, saya enggak apa-apa, Mas. Oke, saya lanjut. Kemudian selanjutnya konkret. Oke. Apply. Kemudian sampai ke halaman 12 spesifikasinya ini. Kemudian ini boleh diisi serah, misalkan dari proyek bebannya adalah 50 misalkan ya, sedangkan gaya gesernya 0, momennya 0 misalkan ya. Kemudian ini tanahnya tadi adalah tanah muka air, tanahnya tadi yang contohnya itu tidak ada muka air tanah, jadi mungkin kedalamannya muka air tanah sangat dalam, bisa jadi 50 gitu ya. Kemudian kenapa ya? Oh, restart ya. Bentar ya. Oke, tadi sebenarnya kurang sebentar ya, kurang sedikit ya itu. Tinggal sedikit aja langkahnya itu. Hanya ini sedikit saja. Setelah saya coba, ternyata dari Opel itu untuk saya bandingkan dengan Castello itu cocok untuk daya dukung selimutnya ya. Kemudian daya dukung dangkalnya ujungnya ya, dari ujung HP-nya itu dia kurang cocok. Dia cocoknya di mode Miyako ya, kurang cocoknya di situ. Jadi maka rekan-rekan itu saat kita menggunakan software kita harus backup manual. Apakah software kita ini benar? Selama ada yang bisa membackup manualnya, maka kita bisa gunakan. Anda menggunakan Proxys boleh, selama Anda bisa. Atau bisa Anda buktikan dengan PDA, SPDA. Silakan. Ya, jadi tadi itu saya ingin menunjukkan bahwa dari software itu Anda tidak cocok. Saya harapan saya cocok dengan Castello semuanya. Ternyata untuk dari ujungnya, IP-nya, Castello-nya nggak cocok. Yang itu main-main. Ya mungkin Anda bisa mencoba ya, kalau Anda ingin misal tarikan ya, karena misalnya sudah lama sekali ya, sama Anda ada bagian. Jadi kalau coba silakan. Jadi kalau bisa dicoba, kalau Anda ingin pakai Proxys, ya jadi kalau seperti itu ya untuk pemahaman tentang software ya, karena waktunya juga terbatas. Nah, sebelum saya tutup ya mungkin ada pertanyaan dulu, barangkali ada pertanyaan silakan ditanyakan siapa, atau mungkin pertanyaan bebas di luar konteks daripada fondasi ini atau materi ini boleh. Yang ini kan terakhir ya, di akhir ujungan silakan bertanya bebas, atau mungkin dari teman-teman yang sudah punya pengalaman di lapangan, barangkali sudah pernah, mungkin dulu backgroundnya apa, saudaranya siapa, pernah tahu tentang fondasi, silakan bertanya jika ada yang bebas. Silakan. Ya, oke, masih bingung ya, ya apa-apa. Kalau masih bingung ya apa-apa, kan nanti pelajari dulu materinya, nanti Anda bisa bertanya lain waktu di pertemuan berikutnya mungkin ya barangkali ya. Oke, nah untuk seperti biasa ya, mungkin akan saya beri tugas ya, tugasnya itu ada di PPT itu di bagian akhir ya, bisa, dan nanti itu latihan kayak latihan soal nanti Anda kerjakan, mungkin minggu depan Anda bisa tunjukkan ya di secara manual. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, semoga bisa mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.